Pagi dengan saya Taufik Ismail, redaktur Tribun Cirebon. Saya tidak sendiri Tribuners, kali ini saya berada di acara Mata Lokal Memilih dan narasumber saya kali ini adalah Dr. Dodi Arianto. Beliau adalah Ketua DPC P3 Kota Cirebon yang juga Ketua Fraksi P3 di DPRD Kota Cirebon. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dok, kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah selalu sehat walaupun cuaca sedang tidak sehat lah. Panas ya, Dok, ya? Cirebon ya, Dok, ya? Luar biasa, pakainya R luar biasa ini panas sekali. Dok, kita berbincang-bincang tentang P3 yang beberapa waktu lalu sudah mendaftarkan bacaleknya ya, Dok, ya, ke Alhamdulillah. KPU. Jumlahnya berapa, Dok? Berapa bacaleg yang didaftarkan? Dengan jumlah kursi perwakilan dari masyarakat 35, kita mendaftarkan 35 bacalek untuk 5 dapil. Alhamdulillah penuh, Mas. Mm, mm. Kan di periode ini P3 ada 3 kursi ya, Dok, ya, di Betul, DPRD. Untuk betul. tahun depan di pemilu 2024, di pileg 2024, ada target nambah kursi nggak, Dok? Atau udahlah cukup 3 gitu, Dok? Kalau target wajibnya karena memang kita ingin jauh lebih memiliki perwakilan masyarakat di DPRD, Mm, ya 4 penambahan 1 kursi, maksimal 5 penambahan cuma dua 5. kursi. Berarti memang ada target lebih ya dari yang sekarang ini ya, Dok, ya? Amin. Mohon Hmm, doanya bareng-bareng semuanya. iya. Dok, strategi apa sih yang disiapkan oleh P3? Karena memang di DPRD Kota Cirebon ini kan ada beberapa partai yang kursinya lebih ada di atas P3 lah gitu ya, seperti Ya, mungkin ada Nasdem, ada dan yang lainnya. Apakah ada strategi khusus untuk bisa meraih suara lebih banyak dari periode sebelumnya, Dok? baik. Hari ini P3 dengan 3 kursinya, dan waktu saya terpilih itu saya belum jadi ketua DPC, Mas. Jadi Hmm, masih mengurus DPC, hmm, dan hari ini dengan saya sebagai ketua DPC, saya coba mengaplikasikan apa yang memang saya lakukan di 2 periode DPRD untuk kebagian yang lebih besar, yaitu DPC, yaitu Kota Cirebon. ya. Artinya kami konsen di bidang kesehatan, dan konsen kami ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, tetapi dengan segmentasi waktunya di sore hari. Hmm, Sehingga strategi yang kami buat, dari 5 dapil, kami membuat rumah sehat untuk setiap dapilnya hmm, dalam rangka memperkenalkan dan memaksimalkan untuk bisa mengambil hati rakyat dari manfaat program partai yang kita jalankan. hmm, Itu yang menjadi strategi khusus kami. hmm, Bahkan karena luasnya wilayah di salah satu dapil, yaitu Harjamukti dan Kejaksan Pekalipan, kami menambah 2 rumah sehat, jadi 7 rumah sehat. Insya Allah menjadi senjata kami untuk bisa berjuang memberi manfaat kepada rakyat, dan insya Allah setelah rakyat mendapatkan manfaat, hati rakyat untuk P3 dan mencari jalan pulang menuju Ka'bah, gitulah. iya, Dok. Berarti udah mulai ini, Dok, rumah sehat ini, Dok. Alhamdulillah sudah mulai, tetapi memang dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang sudah, kebetulan kalau saya sendiri dari 2014 sudah berjalan di Hmm, Sambi. hmm, Nah, alhamdulillah di Argasunya kami punya rumah sehat, namanya Rumah Sehat Argasunya, kemudian Rumah Sehat Harjamukti untuk 3 kelurahan, kemudian Rumah Sehat Kesambi untuk 4 kelurahan, Rumah Sehat Karya Mulia untuk 1 kelurahan, Rumah Sehat Lemah Hungkuk untuk 1 kelurahan, untuk satu kelurahan ya, Rumah Sehat Pekalipan untuk 1 kecamatan, dan Rumah Sehat Kejaksan untuk 1 kecamatan. Ini siapa aja boleh kan, Dok, datang ke sana kalau nggak hanya istilah konstituen P3 gitu, Oh, masyarakat enggak. umum boleh Itu datang ya, untuk Dok? masyarakat, Hmm, tetapi sebagai uh, public marketingnya lah boleh dikatakan, hmm, yaitu para bacalek kita. hmm, Jadi ya, bacalek punya kuasa penuh terhadap rekomendasi membawa masyarakat yang membutuhkan kesehatan di sore hari. Karena hmm, kami membukanya dari jam
4:30 sampai jam 8 malam supaya Hmm, tidak bersaing dengan fasilitas kesehatan pemerintah yaitu puskesmas. ya, ya, ya. Dok, ngomong-ngomong soal bacalek tadi, dari 35 bacalek itu rata-rata latar belakangnya seperti apa, Dok? Apa banyak dok yang profesinya seperti dokter gitu, Dok? Makanya ada rumah sehat atau seperti apa nih, Dok? Kebetulan kalau untuk profesi kami, karena kebetulan saya ruang profesional terhadap profesi, ya tidak saya jadikan bacalek karena nanti malah berpikir bahwa ini adalah taktik ketua DPC supaya bacaleknya dokter semua. Enggak. Jadi alhamdulillah eh, latar belakang dari semua bacalek beragam ya. Hmm. Ada yang memang dari penggiat sosial masyarakat, ada yang memang berasal dari mantan birokrat atau pensiunan dari ASN, ada yang latar belakang pengusaha, tapi alhamdulillah dari 35 rata-rata usianya 30 sampai 40 terbanyak. Jadi kalangan muda juga ya, bisa dibilang kalangan muda ya, Dok ya? Kalangan muda sesepuhnya ada, hanya tidak begitu banyak, sekitar 5 sampai 10% lah. Lagi apakah memang sedang istilahnya rebranding lah. Jadi sekarang ke partai milenial atau partai generasi muda atau gimana nih, Dok? Karena memang posisi hari ini kalau lihat perkembangan kota Cirebon, kalau orang-orang yang memang sudah masuk kategori matang, otomatis secara pilihan hati mereka baru bisa tergoyahkan pada saat ada partai yang menggunakan program yang spektakuler atau program yang memang di luar dari kebiasaan. Nah, kalau pemilih milenial, kami ingin memberi kesan bahwa membantu itu salah satu dari ruang ibadah. Nah, ibadah ini akan berdampak baik, salah satunya ya mungkin dengan masuk P3 membantu orang yang sedang membutuhkan, dalam hal ini sedang sakit lah. Mm, mm. Dok, optimis nggak dengan tadi target 4 sampai 5 kursi untuk pemilu 2024 ini, Dok? Kalau saya bilang sangat takut takabur ya, cuman saya Iya. kok optimis sekali. Hmm. Jadi bisa lah gitu ya, Dok ya. Minimal 4. Insya Allah, kalau dengan hari ini kita punya background 3 kursi dengan pemilihan dapil yang waktu periode lalu berbeda, dengan hari ini kita punya mesin yang bisa digerakkan oleh bacalek untuk bisa membawa dan mengambil hati rakyat, optimisme itu tumbuh dengan sendirinya day by day. Hmm. Siap, siap. Dok, sekarang kan beralih ke kegiatan dokter sebagai anggota DPRD nih. Ya, Ada eh, masih setahun lagi mungkin ya, Dok ya, jadi anggota tahun dewan. lagi. Hmm. Setahun lebih dikit lah, setahun lebih Ya, dikit. setahun lagi. Apakah nanti di tahun 2024 juga Pak Dodi akan nyalonkan masih tetap di DPRD atau beralih nyebrang kantor ke depan gitu? Kalau yang kedua tadi seperti doa itu saya aminin. Jadi saya hari ini fokus untuk perolehan kursi dulu Benar sih dan dulu. tidak berkutat dengan ya, pemikiran untuk maju ke depan, tetapi pada saat nanti setelah Februari menjadi bahan pertimbangan setelah kita berembuk dengan semua, termasuk tokoh-tokoh P3, sesepuh P3, kalau dianggap P3 sudah cukup mampu dan insya Allah pasti mampu memberi perubahan pada kota Cirebon, biarkan takdir itu yang membawa saya ke sana. Berarti lihat dulu hasil pileg berarti ya, Dok ya? Ya, ya. Hmm. Supaya nggak terfokus banget pengen jadi wali kota. Dok, kalau kesibukan dokter sendiri di DPRD sekarang seperti apa nih, Dok? Rutinitas rapat masih masih seperti biasa. Hmm. Bahkan hari ini nanti jam 2 siang kami rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup Hmm. menyikapi soal sampah. Hmm. Kemarin kami rapat dengan BP4D menyikapi soal potensi PAD. Jadi masih rutin seperti biasa. Hmm. Emang ada jadwal-jadwal kan dokter di Komisi 2 ya, Dok ya? Saya Komisi 2, Ya. Komisi Pembangunan Em- dan Ekonomi. apakah memang masih ada program nih di Komisi 2 selama setahun ini gitu yang belum yang sedang dilaksanakan? Kalau capaian target dari Komisi 2 internal kami, memang kami tentang PAD, kami fokus di PAD.
Artinya pendapatan asli daerah ini menjadi sebuah mata air buat kehidupan pemerintahan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga pembiayaan itu tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat harapannya, tapi PAD memberi sumbangsih dengan nilai yang cukup signifikan dalam proses pembangunan itu. Jadi kota Cirebon juga bisa menghasilkan PAD yang tinggi lah gitu ya, Dok, ya, buat pembangunan. Kalau kota Bandung jadi tujuan orang berbelanja, kenapa Cirebon tidak? Ya betul, Dok. Ya. Banyak tempat kuliner enak, Dok. Nah, Cirebon punya kebanggaan dengan kuliner-kuliner andalan. Cirebon punya destinasi wisata. Selagi dikemas dengan baik menjadi potensi sumber PAD kita dari kunjungan wisata, dan banyak sekali sebetulnya potensi Cirebon ini. Ya, siap, Dok. Dok, kesan-kesan selama ini jadi anggota dewan seperti apa sih, Dok? Kesannya satu, alhamdulillah bisa memberi manfaat. Bisa memberi manfaat. Bisa memberi manfaat. Minimalnya manfaat di privilege terhadap hal-hal yang memang mungkin masyarakat sulit mendapatkan itu. Contoh, atau untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan, rumah sakit, BPJS, ini kan memang secara sistem belum bisa dikatakan sempurna. Dan untuk kasus-kasus tertentu, alhamdulillah kita bisa memberikan support terhadap mereka, minimalnya moral lah, bahwa mereka tidak sendiri, mereka bersama kita. Seperti itu. Memang masih ada kasus-kasus seperti itu ya, Dok, ya? Masih cukup banyak, masih terjadi, walaupun memang ke arah penyempurnaan terus. Ya. Seperti itu. Dok, apakah ada janji politik yang belum terrealisasi nih di 4 tahun Dokter jadi anggota dewan? Secara pribadi terhadap konstituen, namanya janji ada yang terucap dan ada yang tersirat. Mungkin kalau sampai hari ini belum ada yang datang kemudian menagih janji sih, alhamdulillah. Tapi kacamata saya terhadap status saya sebagai anggota DPRD, janji membuat masyarakat lebih bisa, kalau sejahtera terlalu tinggi yaitu kapasitas wali kota ya, tapi wilayah dapil saya tidak ada hal yang memang bermasalah di sendi-sendi kehidupan masyarakat, itu yang mungkin belum bisa terpenuhi secara maksimal. Dok, kan janji dokter politik ini lain belum lah. Ya, siap. Dok, kan dokter ini ya aslinya dokter lah gitu. Kenapa sih tiba-tiba kepikiran udah ke politik gitu? Ya. Itu saya flashback di 2008-2009 kejadiannya, Mas. Saya hanya seorang dokter IGD dan saya waktu itu di rumah sakit tipe yang sangat kecil, kemudian saya harus merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang lebih tinggi klasifikasinya, dan saya mengantar sendiri pasien tersebut. Dan waktu itu kebetulan kondisi pasien tidak begitu bagus dan respon time dari rumah sakit besar tersebut tidak cepat. Nah, itu yang salah satu memori luar biasa saya, barangkali saja dengan masuk anggota DPRD, tadi saya bilang privilege tertentu untuk kasus-kasus tertentu bisa mendapatkan lebih. Tapi memang kalau masih berkutat di kasuistik, jadi tidak bagus. Hanya kan karena kapasitas saya hanya di wilayah Perdapil, jadi ya alhamdulillah beberapa kasus di masyarakat yang kemudian respon time karena kesibukan rumah sakit atau respon time karena hal-hal lain ya bisa tertanggulangi dengan saya meminta kebijakan dari SKPD tersebut. Itu di Cirebon, Dok, itu kejadiannya, Dok? Kejadian di Cirebon, di salah satu rumah sakit besar di Cirebon lah. Di 2008 dan itu nancep betul itu. Nah, kemudian 2012 saya kebetulan bergaul dan bergumul dengan orang-orang politik. Ya, provokasi positif itu akhirnya membuat saya nyemplung. Waktu itu langsung masuk ke P3, Dok, atau sebelum P3 ada ke partai lain? Partai sebelumnya Nasdem saya.
Nasdem dan alhamdulillah di 2014 masyarakat memberi kepercayaan kepada saya. Hmm. Cuma memang karena 2018 di kontestasi pilkada, dinamika politik lah, kemudian saya Ya. harus mengambil sikap dan hari ini saya di rumah besar umat Islam. Di P3 ya, Dok ya. Ya, Iya. Dok, siapa sih tokoh idola dokter gitu di politik sehingga ya memberikan influence juga gitu buat dokter untuk saya juga terjun ke politik gitu. kalau ini tidak ada kaitan sama proses yang akan kita hadapi ke depan, tetapi Hmm. saya mengidolakan Jokowi ya, Hmm. Jokowi. Yang Kenapa saya nih? lihat hari Hmm. ini sebagai tokoh politik nasional yang bisa terasa secara spesifik cara beliau memimpin dan secara spesifik cara beliau merasakan apa yang rakyat rasakan. Hmm. Jadi itu yang bisa dicontoh dari Pak Jokowi itu juga ya, Dok ya. Contoh saya istri kebetulan orang Palembang. Hmm. Jadi setiap mudik dulu saya 26 jam di perjalanan. Dan pasca beliau jadi presiden, apapun itu saya merasakan sisi Pak Jokowi merasakan kebutuhan masyarakat. Salah satunya ada penghematan sekitar 8 jam dari 26. Artinya Jadi dari sisi ruang rasa berarti Pak Jokowi merasakan nih 26 hmm. jam kemudian dihemat dan kita secara ukuran masyarakat mungkin ruang terima kasihnya karena diperpendek waktunya. Nah, ya. Waktu tempuh ya. Seperti Hmm. itulah. Ya. Dok kan di pusat P3 sudah punya calon nih pilpresnya dan juga mungkin sepertinya akan koalisi dengan ini. Apakah di daerah juga sama, Dok? Ini seperti itu, Dok. Kalau secara instruksi dari hierarki dari atas dari DPP kami fatsun terhadap uh, proses pencalonan pilpres yaitu Ya, Pak Ganjar Pranowo. iya. Jadi alhamdulillah di sini kondusif, tidak ada Mm-mm. riak-riak, uh, ngikuti apa yang memang menjadi arahan dari DPP dan DPW bahwa kita jatuh pada pilihan Ganjar. Hmm. Apakah dengan demikian bahwa nanti tahun depan setelah pileg nempel juga gitu, Dok? Misalnya di kota Cirebon, misalnya ya itu. Dinamika lah itu. Kalau misalkan jadi satu paket dari pusat sampai daerah, kebanyakan tidak 100% identik, tetapi Hmm. barangkali kemudian menjadi sama, yaitu menjadi sebuah proses politik yang natural saja. Hmm. Hmm. Tapi memang kalau dari P3 secara nama belum ada ya buat buat pilkada di kota Cirebon 2024 ya. Sampai hari ini belum ada diskusi ke arah sana, jadi Hmm. memang tidak ada muncul nama satupun siapa yang memang bisa dianggap layak, tetapi ya diskusi tipis-tipis sudah ada. Cuman ya kita kembalikan lagi ke kursi dulu deh, nanti dulu masih Fokus jauh. dulu ini aja dulu ya, Dok ya, Fokus yang dulu terdekat kursi. gitu ya, Dok ya. Nah itu bahaya biji pamu biji kualat gitu. Dok, satu pertanyaan lagi, Dok. Pesan-pesan untuk warga Kota Cirebon, bukan hanya konstituen P3 tapi juga keseluruhan warga karena tahun depan 2024 dikenal tahun politik, ya sekarang kan tensinya udah agak naik gitu supaya bisa kondusif lah, Dok, kondisi di Kota Cirebon. Prinsipnya kalau secara nurani saya harus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pasca pemilihan itu kita kembali bersaudara. Dan hari ini bukan berarti status bersaudara kita menjadi hilang gara-gara berbeda. Dan yang utama, saya yakin masyarakat dengan keunikan dari segmentasi pendidikan, sosial ekonomi, kita tidak pernah bisa menyalahkan masyarakat. Tinggal kita sebagai pelaku politik mau tidak memberi pelajaran kepada masyarakat. Nah, prinsipnya masyarakat kalau memang ada yang mengajari hal-hal yang tidak baik, biarkan itu jadi sebuah catatan di pribadi masing-masing masyarakat. Tetapi ambillah sesuatu yang memang mungkin
kacamata masyarakat harus diajarkan untuk berpikir agak lebih panjang ke depan. Ya, misalkan selama 5 tahun nanti seperti apa, selama terpilih seperti apa, apakah ada manfaat yang memang berasal dari apa yang memang dia inspirasikan sebagai program untuk masyarakat, atau hanya berkutat dengan program pemerintah. Karena kalau punya program pemerintah, sepertinya pemerintah pun memikirkan hal yang sama untuk masyarakat juga. Tapi saya yakin masyarakat sudah bisa mencari dan memilih dan menentukan yang terbaik tanpa harus menghilangkan status persaudaraan. Saya harap itu betulnya. Iya, betul Dok ya. Berbeda boleh, tapi persatuan harus tetap ya Dok ya. Persaudaraan harus Karena tetap. setelah pilek itu ya jadi kalau yang ngutangnya bisa ngutang lagi, jangan gara-gara pilek terus nggak bisa ngutang lagi kan gitu. Betul Dok Jadi ya. putus semua itu nggak boleh itu. Siap Dok. Dokter, terima kasih nih waktunya sudah Sama-sama, berbincang-bincang makasih, terima kasih. dengan saya dari Tribun Cirebon. Itu dia Tribuners, perbincangan saya dengan Dr. Dodi Arianto tentang persiapan P3, persiapan beliau juga untuk pemilu tahun depan. Semangat Tribuners, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.